Saudara, kali ini saya ingin menceritakan satu pengalaman menarik yang saya jumpai dalam salah satu perjalanan saya. Kali itu saya sedang naik pesawat. Nah, ketika proses boarding dimulai, kami para penumpang mulai masuk ke dalam pesawat, duduk di kursi masing-masing. Saat itu ada seorang wanita yang duduk tepat di sebelah saya. Ketika ia berjumpa dengan salah satu pramugari atau awak kabin, dia kemudian mengajukan satu pertanyaan. Apakah ia diperbolehkan menggunakan handphonenya saat pesawat ini mengudara? Tentu saja awak kabin itu memberi jawaban yang saya percaya kita semua sudah tahu, bahwa penggunaan handphone selama penerbangan adalah dilarang karena dapat membahayakan penerbangan. Nah, ternyata jawaban ini tidak betul-betul memuaskan penumpang ini, saya percaya demikian. Karena berikutnya kemudian dia masih mengajukan pertanyaan yang sama kepada awak kabin yang lain. Saya hitung-hitung kira-kira 4 atau 5 kali ia mengajukan pertanyaan yang serupa kepada para awak kabin yang ditemuinya. Dan tentu saja jawabannya tetap sama, yaitu penggunaan handphone dilarang selama penerbangan. Tidak berhenti sampai di situ. Saat pesawat ini mulai bergerak, rupanya ia betul-betul menerima panggilan dari seseorang, entah siapa, di dalam handphonenya. Maka akhirnya saya pun mengingatkan dia untuk segera mengakhiri percakapannya dan mematikan handphonenya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya pengalaman ini tidak unik. Saya percaya saudara pun mungkin juga pernah menjumpai pengalaman serupa dalam hidup kita. Ada orang-orang tertentu yang dalam momen-momen tertentu mengajukan pertanyaan, motifnya tidak betul-betul ingin mendapatkan jawaban. Yang dia butuhkan atau orang itu butuhkan adalah sesungguhnya konfirmasi, dukungan, atau mungkin pembenaran atas apa yang akan ia lakukan lewat pertanyaan itu. Maka ketika jawaban pertanyaan tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia mungkin akan mempertanyakannya kembali berulang-ulang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sedihnya dalam pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, hal yang sama juga tidak jarang terjadi, bukan? Kita ini sebagai manusia menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah, kita tidak maha tahu, hikmat kita terbatas, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka ada momen-momen tertentu di mana kita mengajukan pertanyaan kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Kita ingin menerima jawaban dari Tuhan, kita ingin mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Tapi pertanyaan seriusnya adalah, apakah kita sungguh-sungguh siap dengan apapun jawaban yang kita dapatkan dari Tuhan? Atau jangan-jangan kita seperti wanita yang saya ceritakan tadi. Ketika kita menerima jawaban dari Tuhan, jawaban itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita kemudian tidak sungguh-sungguh mau menerima jawaban Tuhan itu. Sesuatu yang saya harap ini bukan terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingat satu bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada saudara, terambil dari surat Yakobus, pasal 1 ayat yang ke-5 dan ke-6 mengatakan demikian. Namun, apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tapi perhatikan ayat yang ke-6. Dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Satu sisi, Yakobus memberikan sebuah dorongan kepada kita, umat Tuhan. Kalau kita membutuhkan hikmat, kita boleh meminta kepada Allah. Dan dikatakan Allah dengan murah hati tanpa mencela akan memberikannya kepada kita. Allah bukan pribadi seperti yang mungkin kita pernah jumpai. Waktu kita tanya sesuatu kepada seseorang, orang itu kemudian meresponinya dengan sikap seakan-akan merendahkan. Ah, begitu aja kok kamu tanya. Tidak, Allah tidak pernah melakukan yang seperti itu. Ia senang ketika kita menyampaikan keinginan kita, kerinduan kita untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Tapi satu hal yang harus menjadi peringatan bagi kita, dikatakan oleh Yakobus, jangan kita memintanya sambil dengan kondisi hati yang bimbang atau mendua hati. Orang yang mendua hati digambarkan seperti kapal yang di tengah gelombang lautan yang luas, dia terombang-ambing ke sana kemari dan dikatakan tidak akan bertahan. Ini menggambarkan orang yang seperti saya katakan tadi, bertanya kepada Tuhan, tapi hatinya tidak siap menerima jawaban Tuhan.
Ketika jawaban yang diterimanya tidak sesuai dengan yang ia inginkan, ia tidak dengan rendah hati mau menyediakan diri untuk taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita secara dalam perjalanan iman ini terus bertumbuh. Bukan hanya kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita ini tidak maha tahu, bahwa kita ini selalu dan selalu butuh hikmat Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Tapi di saat yang sama, kita juga butuh kerendahan hati untuk percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, hikmat yang ia sampaikan sebagai jawaban atas doa-doa kita, sesungguhnya itulah jawaban yang terbaik, walaupun mungkin jawaban itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga Tuhan menolong saudara dan saya terus bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Tuhan memberkati.